Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, go say it out. 아침이 너무 멀어서 say it out. Halo, nama aku Dava. Halo, nama aku Nima. Halo, namaku Najwa. Halo, nama aku Saira. Halo, namaku Alma. Dadah. Dadah. Ada nggak? Apa itu artinya? Enggak. Masukin ya. Sister. Mau. Integrated Marketing Communication atau IMC yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai komunikasi pemasaran terpadu. IMC merupakan pendekatan strategis untuk mengordinasikan seluruh bentuk komunikasi pemasaran, mulai dari iklan, promosi, penjualan, PR, pemasaran langsung, hingga media digital, agar menyampaikan pesan yang konsisten kepada audiens. Untuk memenuhi semua tujuannya, pertama, tujuan dari IMC yaitu untuk pertama, memengaruhi perilaku konsumen, yang kedua, membangun identitas perusahaan, dan yang ketiga, meningkatkan volume penjualan. Untuk itu, ada 5 unsur utama dalam IMC. Yang pertama yaitu untuk fokus komunikasi pada konsumen, yang kedua, pendekatan outside-in, artinya strategi dimulai dari pemahaman terhadap konsumen, yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang, yang keempat, menggabungkan seluruh bentuk komunikasi secara strategis, dan yang terakhir, kolaborasi lintas disiplin untuk menghadapi kompetisi dan meningkatkan kesadaran merek. Integrated Marketing Communication atau IMC telah mengalami evolusi yang signifikan seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Pada era digital ini, pendekatan baru dalam IMC yang dikenal sebagai New Integrated Marketing Communication menjadi semakin relevan untuk menjawab kebutuhan bisnis dan dalam menciptakan pengalaman mereka yang konsisten, personal, dan berdampak. Meningkatnya minat para perusahaan pemasaran atau periklanan terhadap konsep Integrated Marketing Communication menyebabkan banyak ahli yang mengembangkan konsep tersebut melalui berbagai penelitian. Pada dasarnya, konsep ini berusaha mengubah konsep pemasaran yang awal diarahkan secara massal menjadi pemasaran yang lebih bertarget. Perkembangan teknologi dan informasi ini membuat munculnya media pemasaran baru yang semakin canggih dan beragam. Media-media elektronik yang baru ini lebih bersifat interaktif karena komunikasi dapat dilakukan secara dua arah. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap konsep perencanaan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan konsep IMC sebelumnya yang bersifat tradisional dan masih satu arah tanpa adanya tanggapan. IMC merupakan transisi pemasaran yang berorientasi kepada massa menjadi pemasaran yang digerakkan oleh media elektronik. Oke, selanjutnya aku bakal sharing nih tentang kelebihan dari IMC. IMC ini punya 5 kelebihan. Yang pertama, efisiensi biaya dan efektivitas. IMC ini sangat membantu perusahaan ngirit biaya karena satu konten promosi bisa dipakai di mana-mana, mulai dari Instagram ataupun TV. Contohnya, brand Wardah yang sering pakai tema dan desain yang sama buat iklan di media sosial, billboard, dan juga TV. Jadi mereka nggak perlu bikin versi yang beda-beda, hemat waktu dan biaya, tapi tetap efektif. Yang kedua, merek terasa ada di mana-mana. Karena pesannya konsisten, konsumen jadi sering lihat dan makin hafal sama mereknya. Contohnya, kalau kita sering melihat iklan Shopee dengan lagu dan warna oranye yang khas, itu strategi IMC. Dimanapun kita lihat TV, YouTube, bahkan banner jalan-jalan, kita langsung tahu kalau itu Shopee. Yang ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. IMC ini bantu bangun hubungan yang kuat karena konsumen merasa diperhatikan lewat pengalaman yang konsisten dan juga nyaman. Contohnya kayak Tokopedia selalu pakai warna hijau dan ton komunikasinya ramah, mulai dari iklan, aplikasi, sampai layanan pelanggan. Semuanya terasa selaras. Ini bikin konsumen betah dan juga balik lagi untuk menggunakan aplikasi. Yang keempat, pesan lebih fokus dan kuat. IMC ini bikin pesan jadi jelas dan gak membingungkan. Contohnya konsumen langsung tahu nilai utama dari produk tersebut. Contohnya kayak Gojek, dia sering mengusung pesan semua bisa dari satu aplikasi. Pesan ini terus diulang-ulang di berbagai media. Jadi kita langsung paham bahwa Gojek itu praktis dan juga serba bisa. Yang
Yang terakhir, meningkatkan return of investment atau ROI. Nah, karena pesan disampaikan dengan cara yang konsisten, promosi jadi lebih tepat, sasaran dan hasilnya pun lebih maksimal. Contohnya, brand Indomie selalu konsisten dengan pesan bahwa mie mereka enak dan bisa dinikmati kapan saja. Dari situ, biaya promosinya nggak sia-sia karena pesannya mudah ditangkap dan bikin orang tetap beli. Sahabat, strategi komunikasi pemasaran terpadu atau IMC. Untuk hasil yang maksimal, strategi komunikasi pemasaran perlu dilakukan secara bertahap dan terstruktur, mencerminkan pendekatan strategis dalam mengelola komunikasi pemasaran secara menyeluruh dan terintegrasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis situasi promosi tahap pertama, yaitu memahami kondisi promosi saat ini. Di sini kita evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada. Dengan data yang objektif, kita bisa tahu masalah utama dan nyari solusi yang paling pas. Ini jadi fondasi buat nyusun strategi yang lebih efektif. Yang kedua, analisis proses komunikasi. Selanjutnya, kita pelajari proses penyampaian dan penerimaan pesan. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap bagaimana informasi dikirimkan, respon dari audiens sasaran, serta efektivitas saluran komunikasi yang digunakan. Proses ini juga mencakup identifikasi tahapan penerimaan informasi oleh konsumen, tingkat pemahaman terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga, penetapan anggaran. Nah, di tahap ini kita tentuin berapa dana yang akan dipakai dalam kegiatan komunikasi pemasaran. Penentuannya bisa dari kebijakan manajemen, top to down, atau berdasarkan kebutuhan lapangan atau bottom to up. Kita juga perlu perhitungkan segmen pasar, lokasi audiens, dan biaya media yang digunakan. Yang keempat, pengembangan program IMC. Setelah kita siap, kita mulai susun program komunikasinya. Semua elemen mulai dari iklan, promosi, media sosial, sampai pemasaran langsung harus dirancang secara mendukung. Tujuannya biar proses pesan yang disampaikan konsumen konsisten dan kuat di semua saluran. Yang kelima, implementasi dan integrasi strategi IMC. Kalau rencana udah siap, saatnya dijalankan. Di tahap ini kita semua aktivitas komunikasi mulai diintegrasikan dalam menjalankan sesuai rencana, termasuk produksi konten, penjadwalan iklan, dan koordinasi tim. Kegiatan ini mencakup produksi materi iklan, pemilihan waktu dan ruang media, melaksanakan desain komunikasi, serta koordinasi aktivitas yang sesuai dengan rencana strategis setelah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir ada monitoring, evaluasi, dan pengendalian. Program yang sudah dijalankan harus dipantau dan dievaluasi. Kita bandingkan hasilnya dengan target yang sudah ditetapkan. Kalau ada yang kurang efektif, strategi bisa disesuaikan. Tujuannya supaya program tetap on track dan siap beradaptasi kalau ada perubahan. Nah, kalau semua tahapan ini dijalani dengan konsisten, perusahaan bisa punya komunikasi yang lebih terarah, brand yang mulai makin kuat, dan pesan yang tersampaikan dengan jelas ke semua audiens. IMC nggak cuma punya kelebihan loh, dia juga punya kekurangan. Yang pertama, kompleksitas implementasi. Salah satu kendala utama dalam menerapkan IMC adalah tingkat kesulitan yang tinggi. Strategi ini tidak mudah dijalankan karena membutuhkan kolaborasi yang intensif dengan tim dari berbagai divisi dalam perusahaan. Pengintegrasian seluruh elemen pemasaran memerlukan koordinasi yang solid dan komunikasi yang efektif antar departemen yang seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam organisasi yang besar dengan struktur yang kompleks. Kedua, tantangan dalam pelacakan metrik. Tahapan pelacakan metrik keberhasilan IMC bisa cukup menantang bagi banyak perusahaan. Mengukur efektivitas strategi yang terintegrasi membutuhkan sistem pengukuran yang canggih dan kemampuan untuk melacak berbagai indikator kinerja di seluruh saluran pemasaran. Perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menghubungkan metrik dari berbagai platform dan menentukan kontribusi spesifik mana setiap saluran terhadap keberhasilan keseluruhan kampanye. Yang ketiga, biaya awal yang tinggi. Dalam proses pembentukan komunikasi pemasaran yang efektif, diperlukan biaya yang cukup tinggi, terutama pada tahap implementasi. Perusahaan perlu berhati-hati dan memerlukan perhitungan yang matang pada saat merancang sebuah komunikasi pemasaran terpadu. Investasi awal yang besar bisa jadi hambatan bagi perusahaan yang kecil atau startup yang memiliki anggaran yang terbatas. Meskipun dalam jangka panjang nanti, IMC dapat menghasilkan penghematan biaya. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Implementasi IMC
seringkali membutuhkan perubahan struktural dan budaya dalam organisasi. Resistensi terhadap perubahan dari tim internal inilah dapat menjadi penghambat signifikan dalam keberhasilan implementasi IMC. Mengubah cara kerja yang sudah mapan dan membangun mindset kolaboratif memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit loh. Yang kelima, kebutuhan akan konsistensi yang berkelanjutan. IMC mensyaratkan semua dari saluran komunikasi yang digunakan harus bisa menyampaikan pesan yang konsisten. Mempertahankan konsistensi inilah menjadi tantangan bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Terutama ketika perusahaan menghadapi perubahan pasar, tren, konsumen, atau reorganisasi internal. Konsistensi inilah membutuhkan pengawasan yang ketat dan kemampuan adaptasi yang tidak mengorbankan integritas pesan utama. Berdasarkan pembahasan tadi, bisa disimpulkan kalau komunikasi pemasaran terpadu atau IMC adalah pendekatan yang menyatukan berbagai cara komunikasi seperti iklan, promosi, pemasaran langsung, PR, dan lainnya. Biar pesan yang disampaikan ke konsumen tetap konsisten dan kuat. Tujuannya bikin orang lebih kenal sama brand, tertarik, dan akhirnya melakukan pembelian. Dengan IMC, informasi disampaikan lewat banyak saluran, tapi tetap berkoordinasi jadi efeknya lebih terasa. Keunggulan IMC itu efisiensi dan efektivitas, biaya bisa ditekan, tapi dampaknya tetap maksimal. Tapi tentu saja ada tantangannya, misalnya koordinasi antar tim atau keterbatasan anggaran. Jadi strategi ini perlu dikelola dengan baik biar hasilnya optimal. Sekarang di era digital, IMC juga ikut berkembang. New IMC memanfaatkan teknologi untuk bisa komunikasi yang lebih personal dan interaktif. Data pelanggan jadi kunci buat ngerti apa sih yang mereka suka, dan dari situ perusahaan bisa sesuaikan pesan buat tiap segmen pasar. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari Indosat Ooredoo. Mereka sukses rebranding dan memperkuat posisi di pasar dengan strategi IMC yang terintegrasi. Lewat pemanfaatan data pelanggan dan media interaktif, mereka bisa bangun hubungan dua arah dengan konsumen dan ningkatin pengalaman pengguna. Halo semua. Hai. Jadi kita sudah selesai. Ya. Ini kayak BTS bakal ditaruh di paling terakhir. Terima kasih Pak Sobarudin sudah memberikan kami tugas yang honor untuk kita, untuk NGS punya kesempatan project ini ya guys. Iya, betul. Iya. Betul. Enggak, gue kan lebih Terus putih di sini. kemarin first win kita disambut Iya, banget ya. iya, thank you banget untuk first win kita. So stay tune buat kalian yang menunggu comeback selanjutnya pasti Iya, ada. betul. Gak ada. Yang terakhir nih. Abis ini disband, mana kata? Kenapa? Karena kita udah bakal pip gitu. maaf. Pokoknya kita bakal disband kayak iOne, Iya. kayak One, kayak Blackpink, kayak Velvet juga disband semua. And we're gonna miss this moment guys because Emang gak laku. Bisa cuma emang gak laku win doang. cuman diundang sama Pak Sobar doang juga. Sedangkan yang lain tuh gak ada yang undang kita. Kenapa coba? Padahal ya. Bubar guys kita. Ya udah. Pokoknya ini vlog kita terakhir sebelum kita disband. Teman kita di sana BTW. Iya. Tuh. Itu membernya males banget ya, member males. Malas. Iya, membernya lagi capek. Ini member interaktif. Dia kayak Mark. Mark siapa? Ya, terima kasih udah menjaga tas Iya, terima dan kasih. menonton vlog-vlog kita. Nih dia nih, nggak pakai baju abu nih. Ketahuan Dia nih. skizo kali Iya. ini. Gue kemarin skizo. Bye bye. Bye bye.